Ba'alawi, seperti mungkin rotib Haddad, rotib Alatos, dan lain sebagainya. Nah, kecuali yang tidak dia tinggalkan itu adalah hizib Nasor dan lain sebagainya yang tidak berkaitan dengan Ba'alawi gitu. Lalu bagaimana gitu kan? Nah, ya kalau menurut saya nggak ada masalah, Pak. Karena apa? Karena sanad wirid tersebut ya kan itu tidak terbukti secara valid gitu loh. Bahwasanya sanad yang dilampirkan oleh Ba'alawi itu yang ujung-ujungnya nanti sampai ke Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nah, ini semuanya tokoh fiktif. Kenapa? Karena tidak tereportase oleh sejarah maupun tobaqot. Tobaqot ini artinya kitab-kitab biografi. Itu tidak ada yang membuktikan keberadaan orang tersebut. Maka sanad itu kan jadi sanad ilegal, sanad bodong lah bahasa kasarnya gitu kan. Nah, sementara agama kita ini adalah agama sanad, sebagaimana Imam Ibnul Mubarak ya berkata yang dikutip dalam kitab Sahih Muslim kalau nggak salah ya, itu begini, al-isnadu indi minad-din, sanad itu bagiku bagian dari agama. Laulal isnad, kalau tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berbicara semaunya. Nah, artinya di sini sangat penting sanad itu gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya Bang Marsilon, lebih baik sekarang panjenengan itu mengamalkan rotib Syekhana Khalil, jelas. تفضل أجزني يا شيخ يا أستاذ. Itu ijazahnya sudah am, itu tinggal sampean nanti beli di Shopee atau Tokopedia ya, karena sudah diterbitkan oleh keluarga Syekhona Khalil sendiri. Itu tinggal diamalkan saja itu. Rotib Syekhona Khalil itu. طيب قبلت إن شاء الله. Nggih. Gus, Nggih. berarti Monggo, Bang Nisma. berarti halusan Bang Nisma. Kalau Bang Nisma semalam kan bagaimana Gus? Kalau Gus bikin rangkuman wiridan, maksud saya ke situ. Cuman kalau dibalik bahasanya kan ribut nanti ya kan. Iya. Betul. Betul. Tadi bab ini ya, apa kewajiban orang tua. Saya kan memiliki anak bujang. Ya, mungkin kalau kita sebagai orang tua kan mintanya, saya dengan bapak dengan suami itu dulu kan bukan bekas dong. Dulu kita mondok. Terus maunya kita anak-anak kita Tadi itu Nggih, ya, terus gimana? Nggih. maunya anak-anak kita itu nanti mendapat jodoh dengan intinya anak pesantren lah yang pernah mencari ilmu. Anak-anak saya kan semua juga di pesantren. Saya kan anak pesantren, Bunda Umi. Saya kan anak pesantren. Saya juga Gus, saya juga. Mare ceronoro Bang Nisma. Je Bang Nisma hari bayangku. Ya, lanjut. Terus maunya kita orang tua kan gitu Gus, maunya yang terbaik dari anak, bukan hanya dunia tapi juga akhirat kan, yang bisa mendidik dia. Tapi kadang anak itu kan mempunyai pilihan sendiri, sedangkan pilihannya itu gimana ya, bukan kita tidak suka, tapi maunya kita kan yang sama-sama dulu pernah di pesantren gitu loh Gus. Itu bagaimana menyelesaikan itu gimana Gus? Ya, kalau berdasarkan hadis Nabi ya, Nabi itu kan bersabda begini, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdirnya Allah yang qadha kecuali berdoa. Nah, di sini kan kita bisa memahami bahwasanya takdirnya Allah itu kan dibagi dua, ada takdir qadar, ada takdir qadha. Takdir qadar itu adalah takdir yang sudah terjadi.
Seperti kita dilahirkan sebagai laki-laki, ini nggak bisa dirubah dengan doa karena qadar sudah terjadi. Nah, adapun takdir qadha itu takdir yang belum terjadi. Gitu. Nah, ya seperti yang Umi ceritakan dalam permasalahannya itu. Nah, maka satu-satunya solusi adalah berdoa kepada Allah, gitu. Berdoa kepada Allah. Nggih. Agar supaya Allah itu memberikan yang terbaik. Karena yang terbaik itu belum tentu yang sesuai dengan ekspektasi kita. Nggih, nggih. Karena kita ini kan hanya bisa melihat yang zahir saja kan. Sementara Allah ini jauh dari itu. Gitu loh. Nah, Iya. kemudian ya, tadi saya kan lupa tuh ya, yang dalam kitab Nasaihul Ibad ini saya baru ingat nih. Gini. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Artinya apa? Kalau kita ingin memiliki lingkungan yang baik, keluarga yang baik, anak yang baik, masyarakat yang baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nah, tidak baiknya hubungan kita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, saudara kita, ataupun masyarakat kita, itu sebenarnya teguran dari Allah. Bahwasanya Allah menegur kita, perbaiki hubungan kamu dengan saya. Nanti urusan-urusan yang lain saya perbaiki semuanya, gitu. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Tapi saya anak pesantren loh, Mi. Sama-sama. Aja Pak Norogi aja sama Risma aja. Soalnya gini, Umi, wajar, mohon maaf ya, jangan diambil hati, karena memang kita ini laki-laki, saya sama Bang Risma ini punya genetika Adam, gitu loh. Thank you. Thank you. DM aja Gus ya. Apanya yang mau di DM? Punya ondoan lah guys. Amin. Insyaallah qabul hajat, hasil maksud, berkah manfaat dunia akhirat sekeluarga. Amin. Menabi ini kan kita gitu guys. Menabi ibu enak dan ini mencarikan jodoh untuk anak perempuannya seandainya. Tapi kenapa itu guys? Ya begini Bu, kita ini harus realistis dan objektif ya. Nah, realistis dan objektif di sini kita berpatokan kepada hadisnya Kanjeng Nabi ya. Tungkahul mar'atu bi'arba'ati khisalin. Perempuan itu dinikahi berdasarkan 4 perkara. Yang pertama itu lijamaliha, karena cantiknya atau karena tampannya kalau laki-laki. Walinasabiha, karena keluarganya. Apakah keluarganya ini orang baik atau tidak. Nah, kemudian limaliha, karena hartanya. Apakah dia orang kaya atau tidak. Nah, kemudian yang keempat lidiniha, karena agamanya. Nah, kemudian Nabi itu memerintahkan kepada kita fadfar bidzatiddin, pilihlah karena agamanya. Nah, di sini maksud saya kita harus realistis dan objektif itu, jangan hanya melihat agamanya, Bu, gitu loh. Kenapa? Karena zaman sekarang ini, ya kan, orang itu nggak penting kepada nasab, orang itu nggak penting kepada harta. Karena apa? Karena nasab itu belum tentu menjamin
orang itu akan menjadi baik. Karena fakta sejarah membuktikan itu kan. Bagaimana putranya Nabi Nuh, ya kan? Nah, Thank you. nah, kemudian kalau masalah harta, harta itu juga tidak menjamin. Karena berapa banyak orang yang dulunya keturunan orang kaya tiba-tiba jadi bangkrut. Ada orang yang keturunan anak petani, orang nggak punya, tiba-tiba dia menjadi miliarder tuh banyak. Nah, cuman yang tidak bisa dilupakan, yang tidak bisa diacuhkan dalam hal ini adalah cuman dua, cantik, tampan, dan agamanya. Itu sudah. Thank you. Jadi kalau ibu mau mencarikan itu, ya usahakan. Kalau laki-laki, ya carikan perempuan yang cantik. Gitu loh. Kalau perempuan, carikan laki-laki yang tampan kayak saya ini misalkan gitu. Jamil jiddan. Oke. Karena gini Bu, karena apa ya? Karena begini ya. Kenapa Allah itu perintahkan dalam Al-Quran, fankihu ma tobalakum, ya kan? Nah, nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan manapun atau laki-laki manapun, ma tobalakum, yang kira-kira itu, toba itu apa coba? Toba itu yang bisa membangkitkan keinginan kita, minat kita gitu loh. Gitu. Nah, walaupun dia agamanya baik, ya kan, akhlaknya baik, ya. Kalau seumpamanya fisiknya tidak menarik, kalau zaman sekarang kan tidak mau, gitu. Thank you. Nah, makanya usahakan mencari orang yang memang wajahnya cantik lah, gitu. Ya cantik itu kan standar kan, standar cantik itu. Gitu loh. Ya nggak cantik, nggak jelek lah gitu. Gitu. Nah, kemudian agamanya bagus gitu kan. Ya kalau sampean carikan di TikTok biar kata dia itu kelihatan agamanya bagus, pakai kerudung, pakai jilbab, ya kan, ngomongnya halus gini ya. Kalau di TikTok jangan. Jangan. Kenapa gitu? Karena begini, ya tidak mengeneralisir ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi kan begini, orang yang biasa menampakkan dirinya di TikTok, ini bagi perempuan ya, bagi perempuan, khususnya perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun ada, tapi hampir mayoritas perempuan, karena perempuan tuh objek, gitu, objek halusinasi para laki-laki. Nah, kalau dia menampakkan diri di media sosial, ya mohon maaf, walaupun tertutup, karena yang dilihat laki-laki itu sebenarnya teman-teman, yang pertama itu bukan bentuk fisiknya, tapi keindahan wajahnya dulu. Nah, setelah keindahan wajahnya itu diterima oleh akalnya, baru dia itu akan melihat fisiknya. Itu laki-laki teman-teman. Udah cek ngomong ya, pada laki enggak ngaku ya, dulu. Engkau lah kayak gini deh lah. Gitu. Saya enggak, Gus. Aduh, tak kira. Terus ada yang kritik Pada di nak bawah foto tapping. nahan. Gimana? Ada yang kritik di bawah itu Heeh. tappingannya itu bunyi ayatnya Mana? benar tapi diputar balikkan. Ya, gimana ayatnya yang benar kemudian saya putar balikkan itu gimana? Yang mana? Yang mana kira-kira? Yang mana? Ayat Al-Quran kayaknya. Di mana? Nah, orangnya di bawah yang Ayatnya tapping gimana? Iya, saya tanya sama yang tapping ini, Mbak Muhammad. Iya, Kira-kira iya. ayat yang mana yang saya bacanya benar, kemudian saya bolak-balikkan artinya itu yang mana coba? Suruh masuk aja nih. Biasanya ndak mau nih, cuma senengnya tapping di bawah gitu, hanya untuk memecah konsentrasi aja gitu. Gus, Oh, dari tulis tapping di atas katanya. Coba. Rasulullah menjawab, pilihlah yang agamanya baik. Jadi jangan ngarang-ngarang atuh. Lah yang ngarang-ngarang siapa? Saya kan tadi bilang, fadhfar bidzatiddin. Pilihlah karena agamanya. Kan saya bilang begitu tadi.
Cuman zaman sekarang, Pak, kita harus realistis dan objektif, Pak. Jangan karena agamanya saja. Gitu loh. Karena orang zaman sekarang itu yang dilihat adalah kecantikannya itu menarik hati kita apa enggak. Itu, Pak, bukan memutarbalikkan ayat. Itu bukan ayat, hadis, Pak. Hadis itu, Pak, bukan ayat. Berarti dia menunjukkan belum paham, Gus. Ya jelas belum paham, karena kan satu, itu hadis bukan ayat, ya kan? Kemudian saya tidak memutarbalikkan maknanya, cuman saya menjawab itu sesuai fakta realita yang ada di zaman sekarang. Kita harus realistis dan objektif gitu loh. Loh kok katanya ini teman-teman, berarti menambahkan makna dari dalil yang jelas haram hukumnya. Loh yang menambahkan makna itu siapa? Ya Allah. Gus, Gorbachev. Gus, Ya. bilang sama Umi, Nisma. Tadi yang 4 tuh ada di Nisma semua, Gus. Ki malah istiharo kada nak kanan ki. Masalah nasab saya duriah Nabi, Gus. Langsung. Oh ya pada kayak Nabi semua Adam. di sini. Kalau di sini ini bukan duriah Nabi, berarti ya benar orang yang ketang. Kan gitu. Umi, jangan sampai Lanjut, dapat bala Umi. Masna, lanjut. Masna gimana maksudnya? Lanjutannya tadi itu, banjir atau balakum, maka terus haki. Kan tidak diteruskan, cuma kan yang saya ambil itu di situ. Kenapa Allah itu menggunakan kalimat toba? Toba itu artinya yang menarik hati kita, gitu loh. Karena apa? Karena begini, perempuan atau pernikahan ya umumnya itu adalah amanah Allah dan wasiatnya Nabi. Nah, menjalankan amanah Allah dan wasiat Nabi itu berat, gitu loh. Berat sekali. Nah, supaya amanah Allah dan wasiatnya Nabi itu terasa ringan bagi kita, maka kita harus mencari yang toba, gitu loh. Dan itu dibuktikan oleh sejarah, teman-teman. Bahkan dongeng pun membuktikan itu. Bayangkan loh, siapa yang bisa membangun 1000 candi? Gak ada yang bisa. Tapi Bandung Bondowoso demi mendapatkan Roro Jonggrang, kelako, Pak, gitu loh. Karena toba, gitu loh. Toba, Pak. Gitu loh. Urusan toba itu ruwet, gitu. Perkara yang gak mungkin jadi mungkin kalau toba itu. Thank you, Mas. Makanya Allah itu perintahkan fangkihu ma toba, gitu loh. Waalaikumsalam. Gitu. Lanjut terus. Aduh, ini cek lanjut melolo ini bener orang acara ama ini ada amplop apa Marina? Oke, male Masna ada Pak. Haram ke nganu ini, laki na umi ini kan nyari dukungan deh jatuh ya. Engki cedot. Saya tidak mau mendukung karena saya belum melakukan. Nanti begini ya. Afala taqulu ma la taf'alun katanya Allah. Kenapa kamu berbicara sesuatu yang belum kamu lakukan? Nanti begitu katanya Allah itu. Betul, masuk akal, Gus. Ya katanya malaya pajongan amat yo. Kalau bos kita tak nyari surga, nyari jalan lain, bos. Jangan malaya pajongan emas, Bos. Iya, betul. Aduh, bagaimana ini? Yang satunya belum punya, yang sudah punya malah ingin masna nih, Gus. Gimana, Gus? Ya itulah warna-warni dunia. Makanya kan tadi saya bilang begini kan, daripada repot-repot nyari santri, ini loh santri yang sudah jadi gitu loh.
Semangat Gus, semangat. Saya ikutan Gus. Saya ikutan juga. Ya tapi begini teman-teman, semua itu kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah teman-teman. Istikharah. Karena apa? Karena kita itu hanya bisa menilai kulit luarnya saja. Tapi kedepannya kita nggak tahu. Makanya kan apa namanya? Ya Allah, apa itu ayatnya itu lupa saya. Boleh jadi apa yang kalian anggap baik itu buruk dalam pandangan Allah, dan boleh jadi apa yang kalian anggap baik, apa yang kalian anggap buruk itu baik dalam pandangan Allah, kan begitu. Thank you. Tapi begini Umi, kalau memang jodohnya, ya, yang namanya kesulitan itu tidak ada. Kalau memang jodoh itu. Karena kita ini kan diajarkan oleh para ulama ini untuk menjaga ketauhidan kita. Setiap habis sholat itu kan kita baca zikir kan. Nah, di antara zikir yang saya maksud dalam konteks pembahasan ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, ya kan? Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, kan gitu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa menolak ketika engkau berkenan untuk memberikan. Balbam. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu apapun itu kalau Allah berkehendak untuk menolak itu semua. Thank you. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sampean mau berusaha sekeras apapun itu nggak ada gunanya kalau Allah nggak berkehendak. Makanya saya itu nggak mau pusing, ya kan? Kalau sudah ruwet tidur saya, malah benar kesokan Allahnya saya tedung apa? Gitu saya. Laras Gus, laras. Cek tanding laben menolak itu. Samun belente kadang perangin. Hari Allah kayak itu. Tanding laben. Allah membolehkan laki-laki itu menikah lebih dari satu. Ya cek laben mi. Aduh. Lanjut. Ujungnya mi ya Umi, ujungnya Oke, jangan Pak Cendrawat. Lanjut. Oh, mensupport. menyakitkan. Mensupport. Alanya surga nateme. Kan gula makila kalau ngamas gula nyare kenceran lain bay. Ya begini Umi, sampean pakai caranya Siti Fatimah kepada Sayyidina Ali, dan pakai caranya Siti Khadijah kepada Kanjeng Nabi. Itu Mi. Oke. Tapi pun apa Gus? Kenapa Kanjeng Nabi tidak berpoligami ketika menikah dengan Siti Khadijah? Dan kenapa Sayyidina Ali tidak menikah lagi atau berpoligami ketika masa hidupnya Siti Fatimah? Nah, itu dicari. Kenapa alasannya itu? Itu tidak bisa dibantah sama laki-laki itu. Makanya saya cenderung nyari itu, ya. Jangan anaknya kiai. Kalaupun lulusan pesantren, jangan yang alim-alim. Karena apa? Biar nggak tahu jawabannya gitu. Bagus. Mensupport. Ya. Lanjut. Ya begitu teman-teman. Cuma kan gini ya,
fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna, minimal 2, bukan 1 teman-teman. Perintah Allah itu bukan 1, minimal 2, wa thulatha kemudian 3, wa ruba' kemudian 4. Jadi kalau orang mau menikah itu jangan 1, minimal 2. Kemudian fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu berbuat adil. Adil itu maksudnya semuanya teman-teman, biayanya dan lain sebagainya, terutama biayanya. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka 1 saja. Cuma kan kalau katanya kiai-kiai Madura kan begini, jarang kilo coba letak kok. Coba dulu malah temu dile. Namanya takut kejeng-bajeng. Ya, tapi kalau yang sebenarnya ayat itu bukan perintah Allah itu, bukan perintah Allah untuk berpoligami, bukan loh ya. Ayat itu yang sebenarnya. Kalau berdasarkan asbabun nuzul dan asbabul wurudnya. Jadi ayat itu justru bukan perintah untuk menambah jumlah istri, tapi ayat itu adalah untuk mengurangi jumlah istri. Itu. Nah, itu dijelaskan secara singkat, padat dan jelas di dalam kitab Mabadi Awaliyah Usul Fikih kelas ibtida, teman-teman. Jadi ketika itu ada orang itu masuk Islam, ya kan? Nah, kepada Nabi, kemudian dia memilih perempuan istrinya itu. Lalu Nabi berkata, ya kan, pilihlah dari 10 istrimu ini yang terbaik menurut pandangan kamu 4 orang saja. Berarti kan ayat itu mengurangi jumlah istri, bukan menambah kan? Nah, ini kok sama suaminya Ummi ini dijadikan argumentasi untuk menambah, ini gimana ini? Punten panjenengan gela kan membahas fangkihu matobalakum. Jadi terus-lagi malah jelas kan sekali. Nah iya, itu begini Pak. Jadi kalau kita sudah punya istri, ya minimal 2 ataupun 3 ataupun 4, itu jangan nambah lagi gitu loh. Tapi kalau sudah 1, ya sudah jangan nambah, karena ayat itu tujuannya untuk mengurangi, bukan untuk menambah gitu. Leres. Kecuali kalau memang istri kita itu tidak bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri terhadap suami, tapi kita tidak tega untuk melepaskannya, maka tambahkan 1. Kan nangok nambah daripada mueng, kan gitu. Oh. Jadi tak Ujung-ujungnya. Menembus itu. Itu pembelaan secara halus itu, Gus. Dan sekarang saya tanya begini, coba teman-teman ya, ibaratnya sampean bangun rumah ya kan. Nah, ketika sampean ingin merenovasi rumah tinggal sampean ini, apakah ukurannya dikurangi apa ditambah? Kimon Roma, Gus. Ya kan, analoginya itu. Ya ditambah. Kalau rumah Gus, itu kan rumah Gus. Masa? Bang Nisma, istri itu adalah rumah ternyaman bagi laki-laki, Bang Nisma. Tadi kan judulnya itu ya, Nabi Allah Adam aja itu dikasih rumah di surga, itu aja nggak nyaman gitu loh. Bahkan ketika diberikan Ibu Hawa, diturunkan dari surga pun Nabi Adam masih enak, aman-aman saja. Karena apa? Rumah sejati itu istri, Pak. Bene tembok ria bene, Pak. Gitu. Ya kan tadi yang dijawab kan Umi.
Itu kan rumah, Gus. Nah iya, makanya saya pertegas, Iya. rumah sejati itu bagi para suami adalah istri gitu loh.